Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Darania Haddad dengan NIM 201872050531 dari Prodi PPKN 2020. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa narasumber, yaitu Ibu Husnul dan Bapak Fadlizon terkait perlukah belajar ilmu politik. Bahwasanya yang di sini yang dapat diambil yakni terkait perlukah belajar ilmu politik, bahwasanya beliau yaitu Bu Husnul memberi masukan terkait definisi ilmu politik dapat mengambil ilmu dari semua politik, tapi ilmu dengan power negara, state negara, public policy, di Jakarta politik salah satunya di Amerika. Sedangkan public policy di negara kita sendiri adalah administrasi. Maka dari itu partai politik tidak perlu formalisasi diambil oleh sekjanya, sekretarisnya, padahal pilihan kebijakan itu semua ilmu politik. Pada sejak zaman Aristoteles, Plato, dan Socrates, dalam ranah ilmu politik dapat dipakai demokrasi dalam dipakainya Yunani kuno. Sokrator menyatakan demokrasi yang kritis, meletakkan orang yang berkualitas dalam berpolitik disebut utopi. Perlu digali juga dalam politik dan nyata manfaatnya. Kenapa? Karena pemimpinnya seharusnya selalu kontak dengan power of Almighty God dan merembes pada pikiran perilaku yang mencerminkan kearifan dan keadilan untuk semua umat manusia. Maka rasa diri dalam jiwa individu yang telah dialiri, dimurahi oleh unsur nilai-nilai nur ilahi akan menghasilkan refleksi nyata dalam memelihara hubungan individual dan kelompok, tentunya dalam mengelola alam semesta yang damai dan sejahtera. Politik itu seharusnya dipandang sebagai laku yang suci dari desain dan implementasi. Untuk yang kedua, yaitu pada amandemen tahun 1984, hak perempuan memiliki 3 selalu dikritik: sivil, politikal, dan kebebasan dalam menyatakan pendapat, freedom. Kebebasan pendapat jangan dianggap oposisi ini ditutup, maka munculnya oposisi berikutnya. Cabang-cabang kekuasaan, trias politika, kenapa harus beda asumsi negara? Dan menurut Ibu Husnul, pendiri-pendiri kita ilmunya hebat semua pada zaman itu. MPR dulu disebut penjelmaan rakyat. Kalau kita lihat dulu sebenarnya adanya kesepakatan kita mau membentuk seperti apa, dan kenapa banyak partai pada tahun 45 sudah bikin ini dari kerajaan dulu, sedangkan Amerika baru setelah merdeka. Melihat sekarang konstitusi kita sama, pertama menggunakan presidensi, selanjutnya undang-undang RIS dulu tidak boleh dirubah pada zaman dahulu. Adanya pengubahan undang-undang tahun 98, Soeharto jatuh. Waktu itu Bu Husnul menghadiri konferensi UNER membicarakan tentang feudalisme dari Amerika, Kanada, Malaysia. Karena ada hal yang menarik di Malaysia, menariknya punya Kesultanan Agung, memiliki kekuasaan sendiri. Waktu Pak Nasar menulis masa depan Indonesia, menulis terkait feudalisme, demokrasi Amerika, banyak model dari konstruksi dari negara dalam feudalisme, banyak pemikiran dalam konstruksi tersebut. Di dalam persatuan sentralistik, adanya negara persatuan, contohnya Amerika, negara maju New York, bisa dibilang seperti di Amerika New York yang menjadi sentral global indeks demokrasi turun menurus dari 865 terakhir 85. Kenapa bisa dinilai seperti itu? Presiden Amerika dulu atau kultur center petani kacang Amerika dulu, bagaimana dia menyatakan demokrasi waktu itu di Indonesia. Balik di Amerika, demokrasi lebih memang dari Islam. Perlu dikritik terakhir hal ini. Dalam konteks tertentu, Aspabel dulu menemukan ini di tahun 2004, berbeda dengan
pilpres dan politik di demokrasi berbeda. Untuk yang ketiga, pada 3 pemilu sudah dipakai India itu relatif distrik dengan jumlah sedikit. Di Indonesia pesertanya lebih banyak. Dalam menjadi untuk yang keempat, dalam menjadi ahli hukum harus pintar karena memiliki tanggung jawab terkait nasib orang lain. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah menurut Bu Husnul Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam etika Pancasila perlu dijaga karena terkait perilaku moral. Selanjutnya terkait materi muslimat menjadi masyumi. Demokrasi Pancasila kembalikan pada hidrohnya dalam pembentukan BPUPKI dan itu sebetulnya sudah luar biasa, adanya juga dibentuk jargon. Untuk selanjutnya yaitu untuk di demokrasi tidak ada A sampai Z. Buzzer. Dan untuk hal yang menarik selanjutnya adalah buzzer menurut Fadlizon tidak dipelajari di ilmu politik pada waktu itu. Dan Bu Husnul menjawab, waktu zaman Rasulullah tidak ada, kata Ibu Husnul. Ada kelompok-kelompok yang memberikan pengetahuan yang salah terkait teori buzzer. Pada dasarnya Ibu Husnul pernah baca pada web Oxford dalam penggunaan buzzer ilmu politiknya cacat. Indonesia berakhir pada 2030 itu mustahil. Apakah ada menjamin itu? Tidak ada, ucap Bu Husnul. Dalam partai politik calegnya, untuk yang terakhir yaitu dalam partai politik calegnya perempuan 3 orang, tetapi caleg laki-laki lebih banyak. Pembagian dalam bentuk publis, bentuknya berkembang dalam ilmu politik, adanya banyak tuntutan eksekutif menakutkan kesejahteraan rakyat. Demikian hasil pemaparan terkait kesimpulan yang saya dapat pahami terkait wawancara video Ibu Husnul dan Bapak Fadlizon. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.